Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah, NIM 5301002000097. Saya mahasiswi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Khulafaur Rasyidin dan siapa saja Khulafaur Rasyidin itu. Berikut penjelasan dari saya. A. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari dua suku kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, dan ar-rasyidin yang artinya petunjuk. Jadi, apabila digabung menjadi pengganti yang mendapat petunjuk. Adapun pengertian Khulafaur Rasyidin secara istilah adalah 4 orang khalifah pertama agama Islam yang dipercaya umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dan mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah adalah menjadi nabi dan menjadi pemimpin, maka tugas Khulafaur Rasyidin hanya sebatas menjadi pemimpin negara atau menjadi kepala negara. Adapun tugas kerasulan tidak bisa digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, karena Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul terakhir. Sebagai pengganti Rasulullah SAW, para khalifah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, yaitu sebagai berikut. A. Sebagai pemimpin umat Islam. B. Sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW. C. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikut nama-nama Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Dan setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Dalam bahasa Arab, Bakar berarti dini atau pagi. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam, sehingga diberi gelar As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan mendapatkan gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar selalu setia menemani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, baik saat masih di Mekah maupun di Madinah. Abu Bakarlah yang menemani Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Setelah Nabi wafat, beliau tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya menjadi pemimpin. Tidak lama setelah beliau wafat, kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin.
Kaum Muhajirin yang merasa lebih berat menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdalih bahwa mereka adalah orang-orang pertama yang menerima Islam dan selalu menyertai Nabi dalam berdakwah. Mereka beralasan bahwa Abu Bakar adalah orang yang menggantikan posisi Nabi sebagai imam sholat ketika Nabi sakit. Sedangkan kaum Ansor yang menginginkan untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beralasan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, merekalah yang menolong beliau hingga Islam mengalami perkembangan dan kemajuan. Maka kaum Ansor menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Umar bin Khattab berpendapat dan beralasan bahwa orang yang berhak menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin adalah orang-orang Quraisy sebagai bangsa leluhur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab menegaskan bahwa orang yang pantas adalah Abu Bakar As-Siddiq dan kedua belah pihak menyetujui pendapat Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar dibaiat untuk menjadi khalifah. Dalam awal pemerintahannya, banyak persoalan yang terjadi. Misalnya, banyak orang-orang murtad yang mengaku nabi. Padahal tidak ada lagi nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat karena mereka beralasan bahwa membayar zakat hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah wafat, mereka bebas untuk tidak membayar zakat. Abu Bakar menjadi khalifah selama kurang lebih 2 bulan 11 hari. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. 2. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hatama binti Hashim. Umar bin Khattab dikenal dengan pribadi yang sangat kuat. Beliau memiliki watak keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit pada tahun 634 Masehi selama 15 hari tidak kunjung sembuh, ia memanggil para sahabat besar dan mengemukakan keinginannya. Beliau menginginkan sebelum meninggal, kekuasaan sudah berada di tangan pengganti yang sudah benar. Beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pada masa Umar bin Khattab, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah itu mencakup semenanjung Arabia, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Adapun prestasi yang dicapai Khalifah Umar bin Khattab diantaranya sebagai berikut. 1. Perluasan wilayah Islam. 2. Menata administrasi dan keuangan. 3. Menetapkan kalender Hijriyah. 1. Memperluas wilayah Islam. Meski ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah melakukan perluasan wilayah Islam, tetapi para pakar sejarah menyimpulkan bahwa kejayaan Islam yang sebenarnya adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena ketika itu perluasan wilayah Islam teramat sangat spektakuler sehingga terkenal sebagai masa Futuhat al-Islamiyah. 2. Menata administrasi dan keuangan. Penataan bidang administrasi dan keuangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya dengan membentuk Baitul Mal yang khusus mengurus keuangan dan kekayaan negara. 3. Penetapan kalender Hijriyah. Sebelumnya, masyarakat menggunakan sistem kalender Masehi yang banyak digunakan oleh orang-orang non-Muslim. Dalam penetapan kalender Hijriyah itu, maka akan tampak perbedaan kebudayaan Islam dengan non-Muslim hingga sekarang. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah, Umar bin Khattab wafat. Beliau dibunuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau wafat pada umur 63 tahun dan menjabat menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. 3. Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syam.
Ayahnya bernama Affan, ibunya bernama Arwa binti Quris. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mendapat julukan Zunnurain karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Dengan harta kekayaannya, Utsman bin Affan membantu perjuangan dakwah Islam. Sebelum masuk Islam, dia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Utsman bin Affan juga termasuk salah satu golongan as-sabiqunal awwalun. Proses pengangkatan Utsman bin Affan. Ketika Umar sakit keras, beliau membentuk tim formatur yang beranggotakan 6 orang. Yang diantaranya ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Umar wafat, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Dari 6 orang itu, 4 diantaranya mengundurkan diri, tersisa Utsman dan Ali. Dari hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Pada pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir masa pemerintahan yang buruk. 6 tahun pertama, negara berada dalam keadaan aman, tentram, dan sejahtera. Tetapi, 6 tahun terakhir terjadi krisis kepercayaan dan terjadi konflik berkepanjangan. Krisis kepercayaan ini terjadi karena pihak keluarga memanfaatkan kedudukan Utsman sebagai khalifah dan menyebabkan rakyat kecewa. Adapun prestasi-prestasi yang dicapai Khalifah Utsman bin Affan diantaranya 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran 2. Merenovasi Masjid Nabawi 3. Pembentukan Angkatan Laut 4. Perluasan wilayah Islam. Prestasi yang terpenting adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar yang pada saat itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Ketua Dewan Penyusunan Al-Quran ialah Zaid bin Sabit. Manfaatnya adalah menyatukan bacaan, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Utsman dibunuh oleh Al-Ghafiqi dan wafat pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah 35 Hijriah atau 665 Masehi. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumah Utsman bin Affan dan membunuh beliau pada saat membaca Al-Quran. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib atau paman Nabi Muhammad. Ali termasuk orang-orang yang awal masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Bisa dikatakan Ali adalah orang yang masuk Islam dari kelompok remaja atau anak-anak. Setelah dewasa, Ali menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mempunyai 2 anak yaitu Hasan dan Husain. Ali memerintah kurang lebih selama 6 tahun. Dalam pemerintahannya, ia menghadapi banyak pergolakan, bisa dikatakan tidak pernah stabil. Pemberontakan pertama pada pemerintahannya adalah dari Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Mereka beralasan karena Ali tidak mau menghukum orang yang telah membunuh Utsman. Peristiwa terkenal dalam masa pemerintahan Ali adalah perang antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terjadi di daerah Siffin dan dikenal dengan Perang Siffin. Dan akhirnya terjadi perundingan Daumatul Jandal pada tahun 37 Hijriah. Pada masa Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengikut Muawiyah, 2. Pengikut Ali atau golongan Syiah, 3. Kelompok Khawarij atau golongan yang keluar dari kelompok Ali.
Pada tanggal 24 Januari 661 Masehi, saat perjalanan menuju Kufah, Ali terkena hantaman pedang yang beracun di dahinya. Pedang tersebut diayunkan oleh seorang Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Sekian penjelasan dari saya tentang Khulafaur Rasyidin. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.